Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan lagi materi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita masuki materi lagi, baik kita dulu berdoa. Doa mulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan lagi, kita harus mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Dan dilanjutkan dengan berdoa. Dan sekarang berdoa sudah selesai. Sekarang saya akan mengabsenkan kalian. Oke, sekarang kita melanjutkan di pengertian Trihitakarana. Apa sih Trihitakarana itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, coba simak ya. Kata Trihitakarana yang berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata tri artinya tiga, di mana kata tri artinya tiga. Tolong perhatian. Di mana kata tri artinya tiga, hita artinya sejahtera atau bahagia, dan karana artinya sebab atau penyebab. Jadi Trihitakarana berarti tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Untuk itu ketiga hal tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar dapat mencapai hubungan perhatikan, yang harmonis sebagaimana dimuat dalam ajaran agama kita. Ajaran agama itu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hidup manusia, baik kebahagiaan ataupun kesejahteraan fisik atau lahir yang disebut jagadita, maupun kebahagiaan rohani dan batiniah yang disebut dosa. Nah, bisa diterima. Lanjutkan ya, bagian-bagian dan contoh Trihitakarana. Untuk bisa mencapai kebahagiaan yang dimaksud itu, kita sebagai umat manusia perlu mengusahakan hubungan yang harmonis, saling menguntungkan dengan ketiga hal tersebut karena melalui hubungan yang harmonis terhadap ketiga hal tersebut, maka akan tercipta kebahagiaan dalam hidup setiap umat manusia. Oleh sebab itu dapat dikatakan hubungan harmonis dengan ketiga hal tersebut di atas adalah sesuatu yang harus dijalani atau dilakukan oleh setiap umat manusia. Jika tidak, manusia akan semakin jauh dari tujuan yang dicita-citakan dan akan jauh dari yang namanya keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan. Trihitakarana sebagai konsep kearifan lokal terdiri dari, pertama, hubungan manusia dengan Tuhan
yang Maha Esa atau Sang Yang Widi yang disebut Pahrayangan. Di bagian Trihita Karana disebut Pahrayangan, yang artinya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi. Yang kedua, Pawongan, hubungan manusia dengan semua manusia. Jadi kita berhubungan dengan sesama manusia, berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, saling membantu jika kita bisa bersama manusia. Di konsep Trihita Karana, berhubungan baik dengan manusia disebut Pawongan. Jika berhubungan baik dengan Tuhan disebut Pahrayangan. Parayangan. Nah, yang ketiga, Purusa, hubungan manusia dengan alam. Jadi kita dengan alam itu tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus tahu bahwa alam itu adalah ciptaan Sang Yang Widi. Kita pun juga ciptaan Sang Yang Widi. Jadi kita harus saling menjaga, saling menjalin hubungan, menjaga ketentraman. Dan ketika semua itu menginginkan suatu ketentraman, di konsep kita itu ada tiga, yaitu kita menjalani Trihita Karana. Yang bagiannya tadi Parahyangan, Pawongan, dan Purusa. Itu konsep di teman kita kalau di Bali, konsep Trihita Karana di Bali tercermin dalam kata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi 3 unit, yaitu 1, Pahrayangan, yakni perubahan unit tempat suci atau pura tertentu yang mencerminkan tentang ketuhanan. Yang kedua, Pawongan, berupa unit dalam organisasi masyarakat ada sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia. Jadi adat itu di sana menerapkan kerukunan kebersamaan, nasionalisme, kebersamaan sosial. Ya, bisa diterima. Lanjut. Palemahan, ketiga ya, yaitu berupa unit atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan. Jadi 3 unit tersebut yang disebut Trihita Karana yang refleksinya berwujud dalam banyak aspek kehidupan dalam masyarakat Hindu. Dan ketiga, hubungan yang harmonis tersebut diyakini oleh umat Hindu yang terutama yang di Bali. Mereka meyakini, saudara-saudara kita yang di Bali, ketiga hubungan yang harmonis tersebut diyakini akan membawa kebahagiaan dalam hidup ini. Bagian konsep dasar dari Trihita Karana dalam agama Hindu dapatlah kiranya diperhatikan, direnungkan, dan dilaksanakan. Dan melalui sloka, ini saya membawakan sloka, mata para terang naya Incit Astikana Jaya Isarwamita Ruta Sutremaki Kina. Artinya, tiada yang lebih tinggi daripadaku, dan jaya. Yang ada di sini semua terikat padaku kebagian rangkaian mutiara pada seutas tali. Bhagavad Gita Daya 7 Sloka 7. Bisa dipelajari itu. Dari penjelasan sloka tersebut, apakah Anda punya suatu gambaran atau bayangan dari gambaran sloka tersebut? Dari penjelasan sloka tersebut, di atas dari sloka tersebut, penjelasannya dikemukakan bahwa segala sesuatu yang ada dan berasal dari Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, demikianlah pada akhirnya semua ini akan kembali kepadanya.
Kalau orang Jawa namanya itu manunggaling kawula, jadi kembali ke Tuhan atau bersatu dengan Tuhan. Keberadaan yang widi dari sudut agama adalah mutlak, karena jika direnungkan secara mendalam bahwa segalanya adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Makanya kita itu harus, misalnya seperti ini contoh. Kita misal bekerja, dapat hasil kerja, kita harus bersyukur, terus bersyukur dan bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang memberi suatu kebutuhan kepada kita. Karena apa? Semua itu kehendak Tuhan. Jadi kita nggak tahu besok itu kita gimana, itu nggak tahu. Mungkin kita bisa merencanakan suatu rencana, tapi kenyataan itu yang buat adalah Tuhan. Kita hanya bisa berusaha dan membuat suatu karma yang baik. Disitulah kita akan menuai atau mendapatkan yang baik Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Maka kalau tidak menyadari hal tersebut, tidak menyadari hal yang semua itu kembali kepada Tuhan. Maka kita kalau tidak menyadari hal tersebut, sewajarnya kita harus berbakti kepada Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Paham? Dari sini paham? Ada pertanyaan? Jadi kita harus menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan manusia, dengan sesama teman, sesama makhluk hidup, dengan alam. Kita harus berterima kasih, memberikan syukur, karena Tuhan memberikan suatu kehidupan, alam memberikan hal yang akan dibutuhkan oleh kita. Teman, seseorang bisa membantu kita, karena sesungguhnya manusia itu makhluk homonis sosial. Jadi makhluk sosial. Jadi makhluk yang melakukan hal apapun itu tidak bisa sendiri. Harus mempunyai saudara teman untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, itu harus memerlukan manusia lainnya. Paham? Hubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan, kita bersembahyang, meditasi, memberi rasa syukur, itu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan alam, kita contohnya tidak bersalah, membersihkan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, kita lakukan penanaman hutan. Itu implementasi atau bentuk hubungan kita dengan alam. Oke, lanjut. Hubungan manusia dengan Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya umat manusia untuk selalu ingat dan terhubung dengan Sang Pencipta sebagai sarana untuk ini hubungan kita dengan Tuhan, sebagai sarana untuk mendekatkan diri bisa dengan doa atau sarana dalam persembahyaan, media untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, media untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Banten. Oke, lanjut ya. Hubungan manusia dengan sesama manusia atau masyarakat. Manusia menurut kodratnya sebagai makhluk sosial tidak bisa menyendiri untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ia selalu memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya. Itu manusia harus memerlukan orang lain. Makanya di Indonesia yang dinamakan terlalu menjunjung tinggi namanya makhluk sosial. Jadi soalnya kenapa? Di negara kita atau di Indonesia itu percaya bahwa
Manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tidak bisa dengan dia melakukan hal sendiri. Harus mempunyai teman, harus mengajak teman atau saudara atau siapa untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kelangsungan hidupnya ke depannya. Jadi memerlukan teman dengan orang, tidak bisa dia hidup sendiri. Makanya disebut makhluk sosial. Nah, kita lanjutkan lagi yang ketiga ya, yang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Sekarang kita lanjutkan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Dalam konteks umat manusia sangat erat sekali hubungannya dengan alam semesta. Alam semesta seperti yang kita ketahui, kita dengarkan, seperti yang kita ketahui, semua kebutuhan hidup yang diperlukan umat manusia bersumber dari alam semesta, dan kita sama-sama merupakan ciptaan Sang Yang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Ketuaan Asih dijelaskan, kamu adalah aku, yang artinya kita semua yang ada di alam semesta ini sama-sama merupakan ciptaan Tuhan itu, atau Sang Yang Widi. Perlu kita sadari, umat manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Begini misal, kalau kita hidup tanpa alam semesta, kita mau bikin rumah perlu kayu dari mana? Tidak dari alam. Kita bikin rumah perlu pasir, batu dari mana kalau tidak dari alam. Jadi hubungan konsep Trinitatis sekarang itu saling berkaitan. Yang pertama, pendekatan manusia dengan Tuhan, atahyangan. Yang kedua, hubungan manusia bersama manusia atau masyarakat, kita perlu. Yang ketiga, hubungan kita dengan alam. Kalau tidak dalam, contohnya kita membuat rumah, perlu pasir, batu, kayu, terus air. Kalau tidak ada pasir, kita mau gimana? Kalau tidak ada kayu, kita mau gimana? Kan nggak bisa bikin rumah. Jadi kita itu saling berkaitan, saling berhubungan. Kita lanjutkan. Perlu kita sadari, umat manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta atau lingkungan. Dalam kitab suci Weda dijelaskan segala kebutuhan hidup umat manusia. Segala kebutuhan umat manusia hampir semuanya berasal dari alam semesta. Sekali lagi, manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta atau lingkungan. Seperti yang kita ketahui, dari hasil hutan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, kita jadikan obat. Terus pohon-pohon besar bisa kita buat kayu di rumah. Bahkan sekarang kan jalan-jalan itu kan tren kayak beda apa itu semua dari alam, dari hutan, dari pepohonan. Dalam kekawin niti sastra disebutkan, mohon dengarkan dan perhatikan. Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi singa itu juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka akan marah, lalu singa akan meninggalkan hutan. Hutannya dirusak, dibakar, binasakan orang. Pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi gundul. Singa yang berlarian bersembunyi lari ke tengah-tengah ladang, diserbu orang dan akhirnya binasa. Manusia ciptaan dilahirkan akan selalu berhubungan dengan alam lingkungan dan selalu bersifat saling memelihara antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini manusia memerlukan alam lingkungan sebagai tempat hidup. Kalau nggak ada alam, kita gimana tempat hidup? Gimana coba? Kan nggak bisa. Jadi manusia itu tempat hidup ya, tempat hidup alam semesta.
dan sudah disediakan oleh alam. Jadi kita harus memelihara, merawat. Ya, ini contoh. Misalnya saya parkir motor, saya kan bayar parkir motornya. Jadi ketika kalau saya parkir motor itu saya bayar, ada kayak nota kecil itu kan ada tulisannya 2000 biasanya berapa gitu. Itu kan udah berarti motor saya itu tak parkir di sana sepenuhnya kan tanggung jawab dia. Nah, semisal saya parkir terus saya ke mall atau jalan-jalan, terus saya kembali lagi motor saya kok rusak. Saya kalau marah pantas apa enggak? Coba. Pantas, karena saya menyerahkan tanggung jawab ke orang lain. Karena ada suatu program etiket itu tadi, karcis itu tadi. Saya marah sama dengan Tuhan. Dia memberikan alam semesta, memberikan penitipan alam kepada manusia. Kita lebih dari membayar, cuma suruh merawat dan gajinya pun kita yang membuat, yang pakai. Kalau sudah dikasih, dirusak, yang memberi gimana? Pasti marah. Dia pasti marah. Gempa, terus kebakaran, tsunami. Itu sebenarnya kalau menurut saya, dia itu kemarahan Sang Pencipta. Menurut saya. Oke, lanjutkan. Mengingat sangat pentingnya alam semesta kelingkungan ini, marilah kita semua. Kalau kita merawat alam itu bukan menggolong-golongkan harus semua menyeluruh, menjaga dan memelihara hutan dan isinya hutan itu maksudnya hewan, apa itu isinya, menanam pohon kembali atau reboisasi. Salah satu bukti bahwa kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal yang demikian sudah menjadi kodrat yang dapat menjadi kodrat yang tak dapat dihindari oleh semua umat manusia yang hidup di dunia. Jadi nggak bisa saling bergantung, jadi nggak bisa. Itu kodratnya harus seperti itu. Oke, lanjutkan. Mohon jangan nanti saya kasih tugas. Hal yang saya sampaikan ini saya jelaskan, tolong pasti kalau yang perhatikan tahu, paham. Habis yang perhatikan paham, tolong buat suatu inspirasi dari pengertian kalian sendiri. Ya contohnya kayak misalnya bikin kayak suatu rangkuman kata, tapi Anda sendiri yang merangkum dan mengartikan nanti masuk ke tempat pertemuan yang akan. Jadi Anda bikin suatu rangkuman dari hal yang saya jelaskan itu di belakang ini menurut Anda sendiri. Terus maksudnya rangkuman itu penyebab baiknya, penyebab jeleknya, positif dan negatifnya menurut Anda, menurut kalian masing-masing. Besok kalau ada pertemuan lagi kita bahas dan hasil karya yang Anda buat nanti Anda jelaskan di depan. Gantian saya yang mendengarkan. Nanti kalau ada kurang lebihnya kita diskusi bareng, kita benarkan bersama-sama, kita simak bersama-sama ya. Tolong dengarkan. Selanjutnya ya. Jadi pentingnya alam semesta terhadap kita. Jadi kita harus menjalin hubungan kita dengan bukan manusia, dengan alam semesta dengan cara kita menjaga
menjaga kelestarian alam, lingkungan, hutan, kita melakukan tanam pohon penghijauan itu termasuk langkah dari pendekatan kita hubungan manusia dengan alam. Ya, apalagi ada yang tanya dari sini, dari tadi 1, 2, 3 tadi, 3 yang saya jelaskan dari bagian dari Trihita Karana. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara kita melakukan bakti, sembahyang, samadhi, bersyukur. Itu suatu perwujudan kita mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Yang Widi. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia, yaitu kita saling membantu, bergotong royong, saling bersapa. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk homo socius, yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan hidup ke depannya dengan diri sendiri, harus memerlukan orang lain. Yang ketiga, hubungan kita dengan alam. Jadi kita itu berhubungan dengan alam. Sebab kenapa? Alam itu menyediakan semua hal yang diperlukan oleh kita. Contohnya pohon-pohon, kita kalau mau buat rumah, kalau nggak ada kayu kan nggak bisa. Contohnya pasir, batu. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa buat rumah. Ya, gimana ada paham? Ada yang tanya lagi? Ya, kita lanjutkan ya. Manusia umat oleh semua umat manusia dimanapun ia berada. Bagaimanakah disuratkan dalam kitab suci Weda bahwa dunia ini sengaja diciptakan oleh Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi sapi perahan pekamaduk yang dapat mengembangkan hidup manusia. Hal ini juga ditekankan dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Adhyaya 3 sloka 10. Saha yasna paca cerita pura wajak Rajapati anena prasatisya diwang Syawasta kamadu. Terjemahan apa arti dari lantunan Bhagavad Gita sloka 3 Adhyaya 10? Pada masa silam Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta atas dasar yakinnya atau cinta kasih atau pengorbanan, dan bersabda, dengan ini engkau berkembang biak, jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahan yang memberi kehidupan kepada umat manusia. Dengan kata lain, jagat raya ini adalah sumber harta kebutuhan hidup manusia. Jangan sampai disalahgunakan. Sekarang itu mungkin berdirinya alam ini bersedih karena banyak penambangan, kerusakan alam. Demi mendapat satu keuntungan, terkadang orang tidak memikirkan imbas atau malapetaka yang akan terjadi. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan memberikan suatu contoh real akan peran bumi sebagai perahan atau ibu bagi segala kehidupan, termasuk manusia yang ada di bumi. Sangat mudah kita tunjukkan. Misalnya, manusia memerlukan makanan bisa dapat dari tanaman, contoh padi, jagung, ubi-ubian, yang itu di alam atau bumi. Lanjutkan. Terus
Saya bilang lagi contoh lain ya dari kebutuhan, dari contoh kebutuhan yang lain. Contoh lain di samping makanan, manusia perlu sandang yang juga diperoleh dari hasil bumi. Sepanjang sejarah hasil bumi, contohnya kayak kain, ada yang terbuat dari kayu, diproses lagi jadi kain, jadi benang, dari benang sari dari hewan yang punya kan di alam kita. Dan itu kayak benang-benangnya itu nempel-nempel di pepohonan, itu dapat diproses lagi bisa menjadi benang untuk menjahit. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu sudah paham? Sudah paham? Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Perhatikan sedikit. Sepanjang sejarah hidup, manusia tidak dapat menciptakan kehidupan atau makhluk hidup yang semuanya adalah merupakan kuasa. Jadi semua itu tidak ada yang dari manusia, itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ciptaan Sang Yang Widi dari Tuhan Yang Maha Esa itu saling berhubungan, jadi saling tumpang-tumpang. Kalau menurut saya, jadi saling membutuhkan. Paham? Dari sini? Ya, saya lanjutkan. Sepanjang sejarah manusia tidak dapat menciptakan kehidupan atau makhluk hidup yang semuanya adalah merupakan kuasa dari Sang Yang Widi. Yang sering kita lihat adalah keberhasilan manusia untuk mengadakan kreasi dan ciptaan Sang Maha Esa, seperti adanya usaha penyilangan, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan jenis hewan atau tanaman yang memiliki ragam yang lain dari ragam aslinya. Jadi biasanya ini kan biasanya belasaran. Jadi itu kalau silang itu belasaran, perkawinan silang itu idenya manusia. Karena misalnya begini melihat sapinya itu bagus ya, besar di lahir bisa cepat radikalnya bisa jadi apa enggak. Nah, itu kalau itu idenya manusia. Tapi kalau yang dipakai itu kan itu tergantung dari semua. Jadi manusia itu hanya tumbuh ide atau akal atau keinginan. Oke, paham? Lanjut ya. Dengan kenyataan seperti itu, tentunya tidak dapat jika kita menyatakan bahwa menyatakan sebagai ciptanya. Oleh karena itu, peran bumi tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Sebab manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Bertahan hidupnya jika sumber harta atau alam semesta tersebut musnah. Makanya kalau dilarang tebang pohon, kita dilarang buang sampah sembarangan, itu bisa merusak atau menghilangkan sumber harta yaitu alam semesta ini. Jadi kita harus menjaga alam semesta ini, menjaga kelestarian, kedamaian, keharmonisan. Jadi kita harus menjaga alam. Jadi menjaga alam supaya kita itu saling berkesinambungan. Sekarang kalau misalnya kita tidak menjaga alam, kemarahan alam itu nggak umum kan, kemarahan alam ya. Ya mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Tadi kan sudah saya kasih tugas itu tolong dikerjakan. Mungkin minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita bahas satu persatu hasil karya kalian mengenai implementasi Trihita Karana. Ya, mungkin itu yang dapat atau materi hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf apa ada kala tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Saudara-saudara, saya mohon maaf. Akhir kata, Om Shanti 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 Om.